Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Alvin Yanuar selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Senam Anak Usia Dini. Ya, Bapak, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan sebuah senam, yaitu senam si Buyung bentuk cerita, dengan judul yang kami angkat adalah Petualangan Gadis Kecil. Nah, adapun anggota kelompok dari kelompok 2, yang pertama ada Adwan Nisrina Bahij, ada Alvina Zakiatul Fauziah, Alfilda Febriani Sani, Asri Rosida, Dera Andrin Khairiyah, Devi Oktaviani, Fadilatun Nisa Hurul Aini, Fitriani, Hilda Febrianti Kamila, Husni Habibah, Mustaqimah Himatul Aliyah, dan yang terakhir ada Mutiara Adelisa Handayani. Oke, langsung saja kita ke pemateri yang pertama yang nanti akan membacakan cerita sekaligus mempraktekkan bagaimana gerakan dari senam tersebut. Oke, langsung saja saya persilahkan. Di suatu pagi yang indah, seorang gadis kecil terbangun dari mimpinya. Ia melihat sekitar lalu meregangkan badannya. Setelah itu, dia pun beranjak dari tempat tidurnya dan berjalan menuju dapur untuk sarapan. Setelah selesai sarapan, sang gadis berjalan dengan riang gembira ke depan rumah dan bersiap-siap untuk berjalan-jalan berkeliling karena hari ini adalah hari liburnya. Untuk uraian gerakan, anak menirukan gerakan mengangkat tangan ke atas dan lalu menurunkannya ke samping, kemudian berjalan di tempat. Saya akan mencontohkan gerakannya. Selanjutnya, gadis kecil yang ceria itu pun duduk di teras rumah sambil memakai sepatu yang berwarna merah. Saat ia mengikat tali sepatunya, dia tersadar bahwa tali sepatu yang ia miliki sangat panjang dan lentur. Untuk uraian gerakannya, anak menirukan gerakan menarik kedua tangannya dari tengah ke samping dan dari tengah tangan kanan ke atas bergantian tangan kiri ke atas. Untuk gerakannya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Lagi ya, 1, 2, 3, 4. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Dengan suasana hati bergembira, ia mengikatkan tali sepatunya sambil sedikit memainkannya. Dengan membengkokkan talinya ke kanan dan ke kiri. Untuk uraian gerakannya, sang anak merenggangkan tubuhnya dengan melentakkan tangan ke atas, kemudian membengkokkan tubuhnya ke kanan dan kiri. Seperti ini. Kiri, kanan. Seperti itu gerakannya. Terima kasih. Setelah selesai memakai sepatu, sang gadis pun mulai menyusuri jalan. Dengan suasana hati yang bahagia, ia bernyanyi dan menari. Tanpa disadari, sang gadis telah memasuki wilayah hutan. Di hutan, ia melihat ada pohon apel. Karena ia tergoda oleh buah apel tersebut, ia pun mengambil buah apel itu. Uraian gerakannya, anak menirukan gerakan jalan di tempat dan merentangkan tangan ke arah atas. Serta posisi kaki kanan berpijak ke kanan, lalu bergantian kaki kiri berpijak ke kiri seperti sedang merasakan suasana hati bahagia sambil menari. Kemudian berdiri berjinjit sambil mengangkat tangannya ke atas seolah sedang mengambil buah apel. Seperti ini ya.
Kemudian gerakan yang kedua yaitu seperti itu. Selanjutnya, lalu ia berjalan dengan perasaan yang senang dan gembira. Dan ia semakin jauh memasuki ke dalam hutan. Dalam perjalanan, sang gadis bertemu dengan beberapa kubangan air yang menghalangi perjalanannya. Tapi kubangan itu tidak menghalangi perjalanan gadis itu untuk menelusuri hutan. Dan ia pun terus melanjutkan perjalanannya dengan melewati kubangan-kubangannya. Uraian gerakannya, anak menyuruhkan gerakan berlari secara zigzag seperti melewati kubangan air. Ini saya akan mencontohkan gerakannya. Selanjutnya, di sepanjang perjalanan, ia melihat banyak sekali binatang, dari mulai burung, kancil, dan binatang lainnya. Uraian gerakannya menirukan gerakan tangan diangkat ke depan wajah, lalu membuka tutup sambil menengok seperti sedang melihat-lihat. Selanjutnya, karena sang gadis telah berjalan cukup jauh dan melewati kubangan-kubangan air, gadis kecil itu berhenti sejenak karena merasa sedikit kelelahan. Ia mengatur napasnya dan diam sejenak agar tidak merasa lelah lagi. Untuk gerakan uraian gerakannya, yaitu melangkah ke arah kiri dan ke kanan, juga melakukan pernapasan sembari mengangkat kedua tangan ke atas dan ke bawah. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, lalu tarik nafas. Seperti itu. Saat ia sudah merasa tidak lelah lagi, ia melanjutkan kembali perjalanannya, namun tanpa disadari ia sudah sangat jauh masuk ke dalam hutan. Ia sudah merasa tidak nyaman dengan lingkungan hutan yang semakin dalam. Ia pun mulai mencari jalan untuk bisa keluar dari hutan itu. Namun di tengah perjalanannya ia menemukan sebuah jembatan kecil yang harus dilewatinya. Ia merasa takut, tapi dia tetap melewati jembatannya dengan sangat hati-hati. Meniru uraian gerakannya itu meniru gerakan seolah sedang berjalan di jembatan kecil, berjalan sambil berinjit dan menahan keseimbangan tubuh. Seperti ini. Lalu, setelah berjalan cukup lama, ia menemukan rintangan lagi. Dalam perjalanannya mencari jalan keluar dari hutan. Ia menemui jalan yang sangat dipenuhi oleh batu. Ada batu yang berukuran kecil, berukuran sedang, dan juga batu berukuran besar. Dengan kekuatannya, sang gadis mengangkat batu-batu yang menghalangi jalannya itu. Untuk uraian gerakannya menirukan gerakan di mana seolah sedang mengangkat batu dengan menggerakkan tangan dari bawah ke atas seperti sedang mengangkat suatu barang. Seperti ini.
Kemudian, karena sudah banyak melewati perjalanan yang sangat jauh dan dipenuhi dengan rintangan, gadis itu merasa sangat lapar karena belum makan lagi dari pagi. Lalu, ia pun mencari makanan dan akhirnya menemukan sebuah rumah di tengah hutan milik seorang kakek. Ia berjalan ke arah rumah kakek tersebut dan juga meminta bantuan agar bisa diantarkan pulang keluar dari hutan tersebut. Akhirnya, si kakek mengantarkan gadis itu untuk bisa keluar dari hutan. Di perjalanan pulang, gadis itu melihat kupu-kupu yang sangat banyak dan membuatnya bersemangat sampai mengejar kupu-kupu itu dengan si kakek. Untuk uraian gerakannya, ada 2 gerakan. Yang pertama, berjalan ke depan dan ke belakang seperti akan menghampiri sebuah rumah. Dan juga gerakan yang kedua, berlari ke samping atau bisa diganti ke arah depan dan belakang juga. Dan di akhir gerakan menirukan gaya kupu-kupu. Untuk gerakannya sendiri kurang lebih seperti ini. Dan untuk gerakan larinya, saya akan menggantinya ke arah depan karena di sini sedikit sempit. Jadi gerakannya berlari ke arah depan dan belakang, lalu di akhir nanti menirukan gerakan kupu-kupu. Contohnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kemudian pandang kupu-kupu. Karena kupu-kupu itu terbang semakin tinggi dan menjauh dari gadis itu sampai gadis itu meloncat dengan berharap bisa meraih dan menangkap salah satu kupu-kupunya. Namun karena kupu-kupunya terbang semakin tinggi, masih satu kupu-kupu yang berterbangan. Nah, untuk uraian gerakannya, anak-anak menirukan gerakan lompat ke arah depan dan belakang secara zigzag seperti pada umumnya, serta loncat di tempat ditambah gerakannya. Namun, kakek yang bersamanya menghibur gadis tersebut dengan cerita yang menyenangkan, sehingga gadis itu tidak merasa lagi sedih karena tidak bisa menangkap kupu-kupunya. Sepanjang perjalanan, gadis itu dan si kakek bercerita dengan langkah kaki yang perlahan menikmati indahnya pemandangan langit sore di dalam hutan. Sampai tidak terasa, gadis itu bisa keluar dari hutan dan langsung berlari untuk pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumah, gadis itu pun istirahat lalu meregangkan kedua tangannya dan terduduk di kursi sambil merebahkan badannya. Untuk uraian gerakannya yaitu berjalan santai sambil melakukan pengaturan nafas yang teratur agar tidak merasa letih. Seperti ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa kelompok 2 praktekkan mengenai senam si Buyung bentuk cerita dengan judul Petualangan Gadis Kecil. Mohon maaf sebesar-besarnya kami ucapkan, saya perwakilan dari kelompok 2 apabila terdapat banyak sekali kesalahan, baik dalam pembacaan cerita atau pemeragaan gerakan. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.